Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kawan perkasa, masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Kembali kita hadir untuk kawan perkasa sore hari ini dalam program Zona Islami Spesial Ramadan di hari ke-26 Ramadan 1446 Hijriah yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Seperti biasa kaum perkasa, Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini akan mengkaji kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Askandari, dan untuk edisi hari ini kita akan membahas seputar dua bentuk tafakur bersama dengan Ustadz Qayyum Nafal. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, tidak lupa kepada santri putra maupun santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk mendalami ilmu-ilmunya Allah, yang mana kita akan melanjutkan memahami kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fikratu fikrotani, fikratu tasdikin wa imanin, wa fikratu syuhudin wa iyanin. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau dawuh, al fikratu fikrotani, berfikir atau tafakur itu ada dua bentuk. Jadi tafakur atau berfikir ini ada dua bentuk. Yang pertama fikratu tasdikin wa imanin. Yang pertama adalah tafakur tasdik wa iman. Maksudnya apa? Tafakur tasdik wa iman adalah tafakur yang timbul dari pembenaran dan keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fikratu syuhudin wa iyanin. Yang kedua adalah tafakur syuhud dan iyan. Maksudnya apa? Tafakur yang timbul dari penyaksian dan penglihatan mata hati. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan pola pikir atau dua bentuk tafakur itu ada dua. Yang pertama tafakkuru tasdikin. Itu apa? Fikratu tasdikin wa imanin. Yang pertama tafakur tasdik dan iman. Ini namanya ya. Tafakur tasdik dan iman. Yang kedua wa fikratu syuhudin wa iyanin, adalah tafakur syuhud dan iyan. Lah,
Dari dua tafakur ini, yang pertama adalah tafakuru tasdikin wa imanin. Ini yang dimaksud bagaimana? Tafakur tasdik dan iman ini adalah tafakur yang timbul dari pembenaran keimanan seseorang. Jadi kita ini tahu bahwasanya Allah adalah zat yang maha menciptakan. Maka di saat kita membenarkan itu, pasti kita akan mulai berpikir kalau Allah itu adalah zat yang maha menciptakan, atau kita sebut dengan Al-Khaliq, maka ada yang namanya makhluk. Nah, ketika kita membenarkan Allah adalah zat yang maha menciptakan, terbukti adanya apa? Adanya makhluk. Berarti ini kan kita benar-benar membenarkan apa yang kita imani. Allah itu wujud, kita percaya kalau Allah itu wujud. Nah, berarti apa? Tafakur ini adalah fikratu tasdikin wa imanin. Dia itu pembenaran atas keimanan yang dimilikinya. Itu yang pertama. Fikratu tasdikin wa imanin. Yang kedua, wa fikratu syuhudin wa iyanin. Orang ini tafakur, namanya tafakur syuhud dan iyan. Maksudnya syuhudnya ini jadi satu. Itu apa? Tafakurnya ini muncul, tafakur ini itu muncul karena setelah dia menyaksikan dan melihat sendiri dengan mata hatinya, maka dinamakan fikratu syuhudin wa iyan. Nah, dua bentuk tafakur ini, itu yang pertama tafakur yang biasanya dilakukan siapa? Wa fal ula, yang pertama tadi tafakur apa? Fikratu tasdikin wa imanin li arbabil i'tibar. Orang yang berpikir, dia bertafakur sebagaimana tafakur yang pembagian yang pertama tadi, yaitu apa? Fikratu tasdikin wa imanin. Ini muncul, tafakur yang ini itu muncul dari siapa? Orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran. Orang yang senantiasa dirinya itu ketika dia melihat sesuatu, dia itu akan mengambil sebuah ibroh. Dia akan mengambil apa? Sebuah ibroh. Al-mustadillina bil asar alal musir. Maksudnya seperti ini. Orang yang melakukan tafakur yang pertama, yaitu tafakur fikratu syuhud wa iyan, dia itu melihat adanya makhluk, itu pasti ada yang menciptakan. Saat ini kita berada di depan kita ada meja. Ketika kita melihat ada meja, pola pikir daripada fikratu tasdikin wa imanin, dia itu akan mengambil sebuah penjelasan, sebuah pelajaran, mengambil sebuah pelajaran bahwasanya tidak mungkin ujuk-ujuk kok ada meja, yang mana meja ini tidak ada yang membuat. Nah, ini tidak mungkin. Maka di saat diri kita ini berpikir, saya ada, saya wujud, berarti keadaan saya, keberadaan kulo ini, keberadaan saya ini
itu sebab ada yang mewujudkan. Di saat ini ada tulisan, di buku saya kok ada tulisan, itu pasti ada yang nulis. Ini yang dinamakan fikratu syuhudin, fikratu tasdikin wa iman. Jadi pola pikirnya itu karena ada akibat yang muncul, pasti di situ ada penyebabnya. Apa? Karena dia sering berpikir tentang apa? Mengambil sebuah pelajaran. Kenapa kok ada teman saya mendapat peringkat 1? Nah, enaknya seperti itu. Kenapa? Pasti dia ketika sekolah sungguh-sungguh. Yang berprestasi kan bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Yang kita ketahui kan seperti itu. Maka di saat kita melihat ada seorang anak, dia kok tidak naik kelas, yang ada di benak kita apa? Karena memang dirinya tidak sungguh-sungguh, atau dirinya teledor. Lah, inilah pola pikir daripada fikratu tasdikin wa imanin. Nah, terus yang kedua, yang memiliki pemikiran fikratu syuhudin wa iyanin itu seperti apa? Ai al mustadillina bil mu'sir alal asar. Yang kedua ini, orang yang menggunakan pola pikir, orang yang memiliki pola pikir fikrah syuhud wa iyan adalah orang yang dirinya itu menjadikan dalil apa? Adanya. Jadi yang dilihat itu pertama kali adalah siapa? Sebab dulu. Jadi Allah, ketika ada Allah jelas pasti ada makhluk, ada kholik, ada yang menciptakan, maka di situ jelas ada yang diciptakan alias makhluk. Lah, pola pikir yang pertama tadi itu biasanya itu miliknya siapa? Muncul daripada orang salikin, orang yang dirinya itu benar-benar pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang rendah dulu, dari makhluk dulu yang dia lihat setiap hari. Di saat kita membuka mata kita, pasti kita akan bertemu dengan sesuatu. Lah, sesuatu ini ada pasti karena ada yang menjadikan ada atau yang menciptakan. Yang kedua itu apa? Yang dilihat kholiknya dulu, yang menciptakan. Apa? Di saat dia melihat apa? Dia meja, maka pikirannya bukan mejanya ini siapa yang membuat, bukan, tapi oh dulu ada Pak Tukang yang membuat meja ini. Inilah fikratu syuhudin wa iyan. Nah, yang kedua ini langka. Karena apa? Biasanya ini dilakukan oleh orang yang jadab-jadab itu, wali kekasih Allah yang jadab. Kenapa? Kalau umumnya ya menggunakan yang pertama. Apa? Di saat kita melihat ada seorang cewek kok cantik, nah ini naluri manusia pasti ingin memiliki loh. Jangan disitunya, seharusnya kita pikir jelas ini makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Cantiknya itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua macam bentuk tafakur. Nah, yang dinamakan tafakur sendiri itu apa sih? Jadi di saat kita bertafakur, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita pikirkan, terus tafakur itu apa? Maka dikatakan al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Jadi yang dinamakan tafakur itu adalah sayrul qalbi, perjalanan hati. Kalau biasanya dilakukan anak muda itu petualangan. Petualangan hati, perjalanan hati fi mayadinil aghyar. Di mana? Di medan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenai tafakur ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menentukan apa yang harus dipikirkan oleh makhluknya. Di saat seorang hamba ini bertafakur, apa yang harus
difikirkannya. Maka di saat kita bertafakur harus kita ketahui tafakur kita itu adalah fi mayadinil aghyar, yaitu apa? Di medan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kita tafakur ini tafakur mengenai tentang keberadaan makhluk. Ada yang namanya langit, ada yang namanya bumi, ada yang namanya hewan, ada yang namanya manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Maka yang harus kita pikirkan itu adalah tafakur tentang keberadaan makhluk ini. Ya Allah, kenapa Allah itu tidak merasa Allah itu justru merasa bangga di saat memberikan sebuah contoh, yaitu apa? Hewan yang namanya nyamuk. Kalau kita lihat manusia itu hebat, dia mampu membuat apa? Menggambar hewan itu sesuai bentuknya. Tapi khusus nyamuk, kalau kita perhatikan, nyamuk itu ketika digambar, gambarnya dengan yang asli lebih besar mana? Lebih besar gambarnya, ya apa tidak? Anehnya lagi, ketika kita lihat nyamuk tahu apa enggak? Tahu kan? Nyamuk itu di saat menggigit kita untuk apa? Cari makan. Itu ketika kita lihat alat yang digunakan untuk menggigit itu seberapa? Padahal kulit kita tebalnya seberapa? Tapi nyatanya bisa apa tidak? Kok hanya sekulit manusia? Kulit sapi itu loh saja bisa tembus. Itu loh kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini sebagai hamba Allah, maka pikirkan itu loh kekuasaan nyata dari Allah. Tidak usah melihat yang jauh-jauh, ini itu dan lain sebagainya. Tidak usah, yang ada di sekeliling kita. Maka baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fil khaliq fa innahum la taqdiruna qadrah. Jadi baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, tafakkaru fi khalqihi, bertafakurlah kalian semua fi khalqihi, yaitu apa? Terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diberikan sebuah ruang lingkup apa? Di saat kita berpikir, di saat kita bertafakur, supaya kita bisa menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah, tafakurnya adalah fi khalqihi. Tempat berpikir kita itu pada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertafakur dengan makhluknya Allah, terhadap makhluknya Allah ta'ala, maka ini akan menjadikan diri kita ini semakin mengetahui kalau bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mukhalafatul lil hawadisi. Jadi di saat kita bertafakur, maka tafakur kita itu diarahkan ke khalqihi, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafakkaru fil khaliq, jangan sampai bertafakur tentang apa? Khaliq, yaitu apa? Di saat kita berpikir bertafakur, di sini yang kita tafakurkan, kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena fa innakum la taqdiruna qadrah, sesungguhnya kalian semua itu tidak akan mampu untuk mengira-ngirakannya, memperkirakannya, tidak akan pernah mampu. Maka di saat orang itu berpikir tafakur tentang Allah, tentang Al-Khaliq, Allah zat yang menciptakan,
maka kadang di dalam pikiran kita akan muncul sebuah gambaran-gambaran, sebuah imajinasi-imajinasi. Lah imajinasi ini adalah hasil akal kita, padahal kita dari awal sudah tahu Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Jelas Allah itu tidak sama dengan makhluk, Allah itu berbeda dengan makhluk. Makanya di saat orang kok dia berpikirnya itu adalah Allah, zatnya Allah, Allah bagaimana begini begitu dan sebagainya, maka akalnya, dirinya ini tidak akan pernah mampu untuk memperkirakan itu semua. Karena seorang manusia ketika dia memikirkan sesuatu, pasti di dalam benaknya itu akan muncul yang namanya apa? Imajinasi. Saya sore ini akan ikut bukber, buka bersama. Maka yang ada di dalam benaknya setelah dia mengatakan saya sore ini akan mengikuti bukber, pasti di dalam benaknya itu di situ orang melaksanakan buka bersama, di situ ada makanan yang enak. Ya apa tidak? Ya. Nah, ini yang dilarang. Kenapa? Khawatirnya kalau sampai ada hamba yang dia tafakurnya, dia berpikirnya itu tentang kholik, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat dia membaca Al-Quran, di situ ada yadullah. Akan diartikan apa? Kalau yadun itu kan bahasa Arab, diartikan apa? Tangan. Sehingga kalau dia mengartikan yadun di situ adalah langsung dia mengartikan yadullah, yaitu apa? Dia mengartikan tangan Allah, jelas pasti dia nantinya akan memiliki gambaran, yaitu apa? Allah itu punya tangan. Padahal kalau ulama mutaakhirin, ulama kholaf, ada ulama salaf, ada ulama kholaf, mengenai tentang lafadz yadullah ini diartikan apa? Ditakwili dengan yang namanya kekuasaan Allah. Tuh, kalau ulama salaf beliau tidak mengartikan yadullah, langsung diartikan yadullah, tidak mau mengambil resiko. Coba saja sekarang di saat kita mulai mengajar pada anak-anak yang masih kecil, di saat itu kita mengatakan yadun artinya tangan, kalau yadu rajulin tangan seorang laki-laki. Di saat itu kita berbicara di depan anak itu, dia memiliki sebuah daya ingat apa? Yang namanya yadun artinya tangan. Kalau itu disandarkan kepada Allah, pasti dia akan memiliki anggapan apa? Ya, dia dikatakan yadullah. Di situ kalau diartikan apa? Secara bahasa, tangannya Allah. Berbahaya ini. Kenapa berbahaya? Karena ini nanti akan muncul, akan membekas dan akan senantiasa diingat oleh si anak bahwasanya ada yang namanya yadullah, tangan. Kalau diartikan apa? Tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditakwil repot ini. Nah, sedangkan itu sudah tersimpan, sudah terekam baik di benak anak kecil. Maka ini yang harus hati-hati. Apa? Anak pasti akan memberikan sebuah imajinasi. Dia pasti di dalam pikirannya akan muncul imajinasi. Oh, Allah itu memiliki yad, tangan. Padahal kalau kita pelajari yadullah, ulama kholaf itu mengartikan apa? Mentakwili dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini yang kita kedepankan di saat kita bertafakur itu adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Tafakkaru fi khalqihi. Bertafakurlah kalian apa? Terhadap makhluk-makhluknya Allah. Kita tahu. Ini coba kita bertafakur sedikit saja. Kita tidak usah melihat yang ada di sekeliling kita. Kita coba lihat pada diri kita. Saat ini saya berusia sekian tahun. Dulu yang namanya anak, yang namanya manusia itu mengalami proses dirinya lahir dari
kandungan ibunya. Di saat itu ternyata sampai saat ini saya sendiri itu tidak sadar kalau setiap hari itu mengalami pertumbuhan, iya apa tidak? Di saat kita mengalami pertumbuhan seperti ini, paham enggak? Jadi hari kemarin saya itu tingginya sekian, terus hari ini tumbuhnya sekian, kan enggak sadar. Kayak semua itu berjalan secara alami. Kita kan enggak terasa kalau kita itu mengalami perubahan, kalau diri kita itu mengalami pertumbuhan. Mau enggak mau, kita juga sama saat ini mencapai usia sekian, yang awalnya masih kecil, tidak bisa apa-apa, bisanya nangis, terus sekolah TK, SD, SMP dan lain sebagainya, sampai saat ini terasa apa enggak? Di saat dia usia 17 tahun dia mencapai pada masa termasuk paling sempurnanya. Karena apa? Di situ adalah masa-masa yang paling indah, katanya seperti itu. Yang laki-laki akan terlihat apa? Cakep, ganteng, yang perempuan akan terlihat cantik dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika sudah usia mulai tua, tidak terasa. Oh, ternyata kegantengan saya, kecantikan saya dan lain sebagainya sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang. Ini kita pikirkan apa? Dunia ini benar-benar tempat perubahan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berubah. Kenapa? Karena memang dunianya yang seperti itu. Kenapa kok dunia dibuat berubah? Karena memang Allah itu ingin menyadarkan kepada kita bahwasanya tempat kita, tempat yang abadi untuk kita itu bukan surga, tapi nanti ada alam akhirat. Maka seperti itu kita berpikir seperti ini, insya Allah nanti kita akan benar-benar oleh Allah dijadikan hamba yang beruntung. Kenapa? Kalau di dalam dunia pendidikan itu kan ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu apa? Kita memfikirkan sesuatu yang telah kita rencanakan, yang mana setelah kita merencanakan kita lakukan. Setelah kita melakukan, kita mencoba menilai tingkat keberhasilan. Di saat ini yang awalnya merencanakan melakukan ini dan lain sebagainya, ternyata keberhasilan seperti ini sudah sesuai dengan harapan atau belum? Andaikan belum, maka itu ada yang namanya masalah. Kalau kita pelajari masalah itu apa? Kesenjangan antara harapan dengan hasil dalam kenyataan. Makanya orang itu pasti punya masalah. Maka kita kalau orang yang berpikir seperti itu, dia ketika sebelum melakukan sesuatu ini dia merencanakan, yang saya lakukan ini. Di bulan Ramadan saya mengikuti pondok Ramadan, setelah mengikuti pondok Ramadan nanti saya pulang tanggal sekian, nanti setelah itu di rumah ada bukber dan lain sebagainya. Nah setelah itu ini itu dan lain sebagainya. Antara rencana pertama dengan kenyataan selaras apa tidak? Nah, ketika tidak, berarti di situ muncul masalah. Maka dalam dunia pendidikan ada yang namanya evaluasi. Untuk apa? Yang kita rencanakan ini berhasil, sudah kita katakan berhasil sepenuhnya apa belum? Maka dievaluasi. Kekurangannya di mana? Maka kalau dalam Islam kita berpikir apa? Kita berpikir bagaimana diri kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebagai makhluk, kita ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita tidak pengen ketemu dengan yang menciptakan? Mesti logikanya di saat ada seorang ibu yang melahirkan anaknya, saat apapun itu dia pasti akan senantiasa mencintai anaknya. Di saat ditinggalkan dia akan merindukan. Anak juga sama, di saat dirinya jauh dengan ibunya, dengan keluarganya, pasti akan rasa muncul kangen, akan muncul rasa
rindu. Kalau kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah, kok diri kita tidak punya rasa keinginan cinta kepada Allah, ini yang jadi masalah. Normal atau tidak? Maka terkait hal tersebut, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ini loh hubungannya apa? Karena hubungan anak dengan orang tua ini hubungan yang sangat spesial, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini kita harus mau berpikir. Kenapa kok mau berpikir tentang ini? Karena baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah terhadap seseorang itu bergantung ridho orang tuanya terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena Allah itu terkenal dengan Ghafurur Rahim, zat yang maha mengampuni dan zat yang maha mengasihi. Orang tua kita juga sama. Akankah tega orang tua ini melihat anaknya itu sengsara? Jawabnya pasti tidak. Seberapa besar pun kesalahan anak, di saat dirinya bertemu dengan orang tua, pasti kok dirinya mau minta maaf, ya pasti akan dimaafkan oleh orang tuanya. Kalau memang anak itu tidak dimaafkan oleh orang tua, yes, memang itu nasibnya, memang sungguh sangat keterlaluan. Tapi meskipun di dalam hati seorang orang tua itu andai kata dia tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, tapi rasa rindu yang ada di dalam hati orang tua itu sangatlah besar. Begitu juga kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus berpikir, kenapa kok baginda Rasulullah mengatakan seperti itu? Ini sebagai tempat kita bertafakur. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah terhadap seseorang bergantung orang tuanya terhadap anaknya. Tapi la ta'ata fil maksiat, tidak ada taat terhadap kemaksiatan. Maksudnya apa? Andai kata kita tahu bahwasanya ridho Allah bergantung terhadap ridho orang tua terhadap anaknya, terus orang tua menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, maka kita sebagai anak ini tidak boleh mengikuti perintah tersebut. Kenapa? La ta'ata fil maksiat. Tidak ada ketaatan dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada rambu-rambu ini, kita berpikir mengenai tentang ini jelas. Nanti apa yang muncul di dalam benak kita di saat kita melihat ada tempat yang begitu indah, maka pikiran kita akan muncul, akan sampai, oh tempat ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita melihat ada orang yang dirinya ini sebenarnya sudah bersungguh-sungguh dalam segala hal, tapi seharusnya kalau dia bersungguh-sungguh seperti itu, seharusnya tempatnya tidak seperti itu. Dia kayak tempatnya kurang layak. Maka kita pikirkan, mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut, dan Allah itu menghendaki segala sesuatu yang segala sesuatu yang terjadi itu sesuai atau atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak makhluknya. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Biasanya kita mengatakan itu. Kita memiliki keinginan, saya memiliki keinginan, dirimu memiliki keinginan, wallahu yaf'alu ma yurid. Yang akan terjadi ini adalah yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun kita menggebu-gebu di dalam diri kita, ingin ini itu dan lain sebagainya, kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, tidak akan pernah terjadi. Maka betul sekali di salah satu riwayat dikatakan bahwasanya tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sana. Tafakkuru sa'atin,
berpikir, bertafakur sesaat, ada yang mengartikan 1 jam, khairun min ibadati sanatin, itu lebih baik daripada ibadah berapa? 1 tahun. Bayangkan, kita tafakur berapa? 1 jam, itu lebih baik daripada ibadah berapa? Selama 1 tahun. Tapi ini tidak bisa kita pahami secara umum. Kita pemahamannya sesuai dengan yang diarahkan oleh syariat. Tidak bisa terus, kalau seperti itu saya tidak sholat, yang penting saya sudah bertafakur. Tidak bisa. Kalau tafakur ya tafakur, kewajiban harus tetap dilaksanakan. Tidak bisa kita hanya sekedar tafakur saja, kewajiban kita tinggalkan. Tidak bisa, bukan seperti itu. Yaitu apa? Di saat dia tafakur, dirinya ini juga melakukan kewajiban, sehingga tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sana. Ada yang mengatakan di situ bahkan bukan hanya 1 tahun, lebih, jadi bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Nah, kalau seperti ini kayak tidak mungkin, ya apa tidak? Tapi kalau kita berpikir sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, itu bisa melebihi. Betul sekali. Kenapa? Di saat ada orang yang bertafakur, itu pasti orangnya ini berakal. Dalam agama pasti dia orang yang pandai, orang yang alim. Seperti itu maksudnya. Apa? Dirinya di saat bertafakur mengenai tentang sesuatu itu satu saja, ini tafakur pada 1 tempat saja. Di saat dia melihat ada seorang anak, dia sudah balik, dirinya melihat anak tersebut, itu apa? Di saat yang lain sholat, dia tidak sholat. Ketika dia berpikir tafakur sa'atin, dia berpikir sesaat, yang ada di dalam benaknya apa? Kalau dia orang alim, maka yang ada di dalam benaknya adalah ini sudah ada anak yang balik, dia kok tidak ikut sholat, kasihan, ya apa tidak? Terus berpikirnya lanjut, apa? Jangan-jangan dia belum tahu caranya sholat. Di saat dia belum tahu caranya sholat, ini yang dipikirkan apa? Bagaimana supaya dia bisa mendidik anak itu, supaya anak tersebut ini bisa melaksanakan, bisa tahu tata cara melaksanakan sholat. Di saat seperti itu, akhirnya dibuatlah sebuah pengajian atau tempat belajar. Nah, yang mana di sini biasanya dibuat sesuai dengan usia. Apa? Karena dia usia balik itu rata-rata anak usia balik berapa? 10 sampai 11 tahun ya. Kita katakan seperti itu. Dia 10 tahun, 11 tahun kok tidak mau sholat. Nah, maka dipikirkan, dibuatlah tempat mengaji. Itu apa? Tujuannya untuk mempelajari tentang cara-cara sholat. Di saat dia mempelajari tata cara sholat ini loh, berarti apa? Ini karena apa? Karena pola pikir tadi, betafakurnya tadi. Ini padahal pada satu keadaan saja yang dipikirkan. Akhirnya apa? Terbentuklah tempat pengajian, yang mana di situ mempelajari tentang kaifiyah sholat, cara bersolat. Terus tata cara berwudu, bacaan sholat dan lain sebagainya. Sehingga dengan seperti ini dikatakan man dalla ala khairin fahuwa kafailih. Orang yang menunjukkan kebaikan terhadap orang lain dan orang lain ini melakukan kebaikan tersebut, orang yang menunjukkan kebaikan tersebut, dia itu sebagaimana orang itu melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ditunjukkan. Apa? Dia mendapat pahala sama. Seperti contoh, di saat saya melihat
ada seorang anak, dia itu tidak mau sholat, saya datang, saya ajak berbicara, ngobrol sana sini, akhirnya gara-gara ditunjukkan tadi, ngobrol, diberi pemahaman tentang pentingnya sholat, akhirnya dia melakukan sholat. Di saat anak ini sholat, maka anak ini mendapat pahala. Begitu juga saya, meskipun saya tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena disinilah luar biasanya agama Islam. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilih. Orang yang menunjukkan atas kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia melakukan kebaikan tersebut. Nah, contohkan tadi, di saat ada anak yang tidak mau sholat, terus kita ajak ngobrol, akhirnya kita kasih pengertian betapa pentingnya sholat, kewajiban-kewajiban sholat dan lain sebagainya, akhirnya anak ini melakukan sholat. Dia menjadi salah satu sebab dia melaksanakan sholat karena kita beri arahan tersebut, kita sampaikan betapa pentingnya sholat. Sholat itu termasuk kewajiban. Meskipun kita tidak melakukan sholat, anak ini yang sholat, ini kita akan mendapat kiriman pahala. Maka betul sekali, ini tadi awalnya karena apa? Karena tafakur tadi, melihat sesuatu difikirkan. Kalau dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki pola pikir seperti itu. Apa? Dirinya ketika melihat sesuatu seperti itu tidak sholat, jadi dia pasti melebu, akan masuk neraka. Beda dengan orang yang tadi, beda jauh. Maka ketika orang yang bertafakur itu macam-macam. Ada kalanya tafakur itu fa idza tafakkara fi wujudil makhluqat hadahu dzalikat tafakkur ila wujudi mujidihim wa hadza tafakkurul am. Tafakure orang yang umum, orang awam itu apa? Di saat ada makhluk, ketika dia berpikir tentang makhluk, oh ini kok ada pulpen, pasti ini ada yang membuat. Pulpen ini kok udah mau habis, pasti ada yang menggunakan. Oh ini kok ada makhluk, ada seorang wanita yang cantik, ini ada seorang laki-laki yang tampan. Oh ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Di saat dia berpikir melihat makhluk, terus dia memikirkan makhluk tersebut, muncul di situ Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh yang mewujudkan, yang menciptakan orang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tafakkurul ammah, tafakkur orang umum. Orang umum itu ketika dia berpikir ada sesuatu, ya, ada api, pasti ada yang membuat api. Seperti itu. Ada lagi wa idza tafakkara fil hasanat wa ma yatarattab 'alaiha minas thawab wal qurb minal maula fa'alaha wasdada raghbatan fiha aw fis sayyi'at wa ma yatarattab 'alaiha min anwa'il adab tarakabaha wa lam yuqarribha wa hadza tafakkur tarakaha wa lam yuqarribha wa hadza tafakkurul abidin. Jadi apa? Ada orang ini yang dilihat, dia itu berpikir tentang adanya kebaikan dan kejelekan. Di saat dirinya berpikir tentang kebaikan-kebaikan, orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di dalam akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia senantiasa untuk melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga, oh ini ada kemaksiatan, ini ditinggalkan. Ketika kemaksiatan ini ditinggalkan, kenapa kok maksiat ini ditinggalkan? Karena kalau ada orang melakukan kemaksiatan ini, maka jelas nanti dia akan mendapatkan efeknya, itu apa? Mendapatkan dosa. Di saat orang ini mendapatkan dosa, jelas nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini tafakurnya siapa? Tafakurnya abidin. Itu orang yang ahli ibadah.
Nah, ketika ada seseorang yang dirinya itu tafakur di dalam kenikmatan-kenikmatan Allah dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya gini, di dunia ini kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah, maka kita berpikir betapa luar biasanya Allah itu. Kita tidak melakukan sesuatu kecuali Allah itu membalasnya. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan ini menjadikan Allah itu menjadi untung, menjadikan Allah itu rugi, tidak. Jadi Allah itu ketika ada seorang hamba ini melakukan ketaatan ataupun tidak melakukan ketaatan, kalau di dunia pasti akan diberi yang namanya rizki. Nah, kenikmatan-kenikmatan ini yang senantiasa dipikirkan, kok ada ya, kalau kita lihat dari makhluk manapun itu, seorang hamba dimanapun dia berada, tidak ada yang seperti itu. Kalau Allah ini malah di saat Allah itu dimintai sesuatu oleh hambanya, Allah itu merasa senang. Ini loh. Maka kenikmatan-kenikmatan yang telah kita peroleh ini senantiasa kita pikirkan, bagaimana saya akan melakukan kemaksiatan. Saat ini saya diberi kesehatan oleh Allah, saat ini badan saya sehat, saat ini tubuh saya kuat untuk melakukan kegiatan apapun itu. Kok beraninya saya akan maksiat pada Allah? Sangat bodoh diri ini. Kenapa? Sudah diberi kenikmatan seperti itu kok mau bermaksiat? Ya rugi. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan ini, berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan ini sehingga dirinya tidak mau meninggalkan sesuatu. Kenapa? Dia melakukan sholat itu bukan karena atas hak bukan dia terbebani karena kewajiban, bukan, karena bersyukur atas nikmat berupa jasad. Orang yang sholat, di saat kita melaksanakan sholat ibadah terutama di bulan Ramadan, itu justru badan kita terasa ringan apa berat? Ringan kan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semakin ditambah. Di saat itu kok ingin melakukan kemaksiatan, bodoh orang ini. Kenapa? Jangan-jangan dia itu sama saja menginginkan nikmat itu hilang yang pada dirinya. Maka orang yang berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan ini, dia tidak lagi berpikir tentang surga dan neraka. Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya dirinya ini benar-benar dicintai oleh Allah, sehingga apa? Orang ini tidak mau menjadikan Allah itu kecewa sama sekali, sedikit pun tidak mau. Apa? Kalau diberi nikmat kok digunakan untuk melakukan kemaksiatan, pasti kecewa. Sampean punya uang, memiliki uang 100.000, kamu berikan kepada adik sampean, terus setelah itu uangnya digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat, kamu marah apa tidak? Marah. Nah, ini yang dijaga. Nah, orang yang berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan ini adalah orang yang arifin. Jadi yang dipikirkan itu bagaimana dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kawan perkasa, sebelum kita akhiri zona Islami edisi hari ini, marilah kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa. Jadi intinya, al-fikratu fikrotani, fikratu tasdikin wa imanin, wa fikratu syuhudin wa iyanin. Jadi tafakur itu ada dua macam. Yang pertama adalah fikratu tasdikin wa imanin, yaitu berpikir yang mana dengan berpikir tersebut orang ini akan menjadikan dirinya itu ingat kepada Allah. Kalau gambarannya, dia ini mengambil pelajaran atas semua kejadian yang ada di sekelilingnya, yaitu apa? Dia memfikirkan makhluk, baru setelah makhluk ini dia fikirkan, baru di situ semuanya akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fikratu tasdikin wa imanin. Yang kedua, fikratu syuhudin wa iyanin.
seorang ini dia itu berpikir apa? Yang difikirkan pertama dulu itu sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melihat sesuatu itu yang pertama muncul ini kekuasaan Allah, sehingga muncullah ada ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini muncul apa? Sebab apa? Karena memang dia oleh Allah itu apa? Diberi penyaksian, persaksian dan penglihatan dengan mata batin. Nah, perbedaan antara fikratu tasdikin wa imanin, kalau fikratu tasdikin wa imanin itu apa? Dia itu menyimpulkan bahwasanya keberadaan makhluk ini sebab diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia lihat tentang alam ini itu nanti endingnya dia akan menjadikan dirinya tergerak bahwasanya ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang fikratu syuhudin wa iyanin yang kedua, ini dia pola pikirnya apa? Dia melihat zat yang maha menciptakan, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pola pikirnya dari atas, yaitu sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat melihat sesuatu, oh ini ciptaan Allah. Jadi Allahnya dulu baru, karena kekuasaan Allah ini diciptakan ini itu dan lain sebagainya, sehingga dunia ini akan terasa indah. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada gunung dan lain sebagainya. Nah, fikratu tasdikin wa imanin ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang-orang yang dirinya itu mampu mengambil pelajaran terhadap keberadaan makhluk. Makhluk itu diciptakan Allah. Di saat kita melihat makhluk itu, seharusnya tidak lama kita harus ingat kepada Allah. Di saat kita melihat ada angin, nah, kita mencium bau sesuatu, maka kita ingat. Nah, kalau ada bau sedap, berarti kan minyak wangi. Nah, maka ini ada yang memakai. Oh, dari mana asalnya? Kan seperti itu. Ketika kita melihat ada bumi, pasti ada yang menciptakan bumi. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dimiliki oleh siapa? Salikin. Salikin itu maksudnya siapa? Orang-orang yang dia berjalan menuju mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fikratu syuhudin wa iyanin itu biasanya dimiliki oleh siapa? Mustadillina bil musir alal asar. Itu dimiliki oleh orang yang jadzab, wali-wali Allah yang jadzab. Apa? Dia itu memang diberi kekuasaan, diberi keistimewaan oleh Allah, kelebihan oleh Allah. Mata hatinya itu yang terpandang, yang ada itu muncul pertama kali ini adalah Allahnya dulu. Baru di situ Allah menciptakan makhluk ini itu dan lain sebagainya. Ini adalah dua macam bentuk berpikir. Dan berpikir itu yang disabdakan Nabi, tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fil khaliq fa innahum la taqdiruna qadrah. Berpikirlah terhadap makhluknya Allah. Kita melihat setiap orang ini pasti memiliki keistimewaan. Hewan yang lain, ada hewan ini itu juga memiliki keistimewaan yang lainnya. Kita melihat anjing itu ada yang dibutuhkan sebagai melacak, ya kan? Nah, itu kan luar biasa. Maka ini kita pikirkan, semuanya itu kembalinya kepada siapa? Di saat kita berpikir itu semuanya ini kita kembalikan, akhirnya kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tafakkaru fi khalqihi, berfikirlah kalian semua terhadap makhluk Allah, wala tafakkaru fil khaliq, jangan berfikir terhadap khaliq, yaitu apa? Terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di dalam agama, di pondok pesantren, kita tentang khaliq ini kita memahami sifat-sifatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Kalau sampai kita tidak paham sifat-sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah, maka berbahaya. Kenapa? Di saat kita ada mencoba, kadang kita itu berpikir Allah itu seperti apa ya, maka harus kita itu harus kita kendalikan. Kita harus ingat bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Sehingga dengan kita memutus seperti itu, maka kita tidak akan menjadi orang yang tersesat. Karena di saat kita memiliki imajinasi Allah itu seperti ini, seperti itu salah. Kenapa? Karena Allah mukhalafatul lil hawadisi. Kenapa kok kita dilarang berpikir tentang zatnya Allah? Fa innahum la taqdiruna qadrah. Karena kalian semua, kita semua tidak akan pernah mampu memperkirakan itu semua. Maka oleh karena itu, dengan hal ini kita mencoba dalam keseharian kita mencoba berpikir. Kita berusaha dari berpikir yang biasa menjadi yang naik tingkatnya, naik tingkat sehingga benar-benar kita nanti bisa diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan apa yang senantiasa kita pikirkan ini benar-benar dijaga oleh Allah. Yang kita pikirkan ini mudah-mudahan benar-benar menjadi sebab kita mendapat ridhonya Allah, dan apa yang menjadi pikiran kita ini menjadi motivasi bagi diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syayikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum berkasa, baru saja Anda simak Zona Islami Spesial Ramadan. Anda bisa simak terus Zona Islami Spesial Ramadan di 96,8 Berkasa FM yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti, Boyolali, Tulungagung. Saya Danang Proyegi bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Berkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.